kalian, bagian buah nanas yang sering dinikmati oleh konsumen hanyalah isi dari buah nanas. Lalu, kemana limbah kulit nanas yang bertumpuk dan tidak dijadikan apa-apa yang berujung dibakar ataupun ditanam di pembuangan sampah? Kulit nanas merupakan limbah yang paling banyak ditemukan di pasar. Masih juga banyak orang yang tidak sadar ataupun peka terhadap kulit nanas yang masih bisa didaur ulang atau bisa menghasilkan suatu produk yang dapat bermanfaat dan digunakan kembali. Biasanya, limbah kulit nanas dijadikan pupuk organik cair dan air rebusan kulit nanas dapat bermanfaat juga melancarkan pencernaan, melawan parasit usus dan juga sembelit. Namun, masih banyak orang yang belum bisa mengolah limbah kulit nanas. Untuk itu, kami mengangkat judul ini untuk menangani dan mencari solusi terhadap limbah buah kulit nanas yang dapat mengurangi sampah di pasar. Karena pada kulit buah nanas ini mengandung flavonoid dan enzim bromelin yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Likas, limbah kulit nanas, inovasi pembuatan sabun cuci piring. Tanaman nanas di Indonesia cukup populer dan banyak disukai oleh masyarakat. Budidaya tanaman nanas banyak dijumpai di daerah Bogor, Subang, Blitar, Lembang, Bangka, dan Riau. Tanaman nanas merupakan tanaman buah yang berasal dari Brazil, Amerika Selatan, dan merupakan salah satu komoditas buah-buahan tropis yang potensial dikembangkan karena dalam budidaya dan pemeliharaannya yang cukup mudah. Buah nanas adalah salah satu jenis buah tropikal. Disebut buah tropikal karena buah nanas berasal dari kawasan tropis dengan kondisi lingkungan yang lembab. Nanas merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu dicari strategi pengembangan nanas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani nanas. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ini yang pertama, apakah kandungan dari kulit buah nanas? Yang kedua, bagaimanakah proses pembuatan sabun cuci piring yang terbuat dari limbah kulit nanas? Dan yang ketiga, apakah kelebihan dan kekurangan dari produk sabun cuci piring dari limbah kulit nanas? Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan dari kulit buah nanas. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan sabun cuci piring yang terbuat dari limbah kulit nanas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk sabun cuci piring yang terbuat dari limbah kulit nanas. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu adalah yang pertama, dapat bermanfaat bagi pembaca agar mengetahui kandungan dari kulit buah nanas yang memiliki berbagai kandungan. Yang kedua, bermanfaat bagi pembaca untuk menjadi referensi yang bisa menambah wawasan mereka mengenai cara pengolahan limbah kulit nanas menjadi sabun cuci piring yang bernilai ekonomis, ramah lingkungan, dan aman bagi kulit. Dan yang ketiga, agar pembaca dapat mengetahui tentang kelebihan dan juga kekurangan dari produk yang telah dibuat. Adapun kajian teori yang kami gunakan di dalam penelitian kami adalah yang pertama, nanas. Nanas adalah tumbuhan tropis dengan buah yang dapat dimakan dan tumbuhan yang paling penting secara ekonomi dalam famili Bromeliaceae. Nanas adalah tumbuhan asli Amerika Selatan dan telah dibudidayakan di sana selama berabad-abad. Yang kedua adalah kulit nanas. Kulit nanas terkandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara makro esensial tersebut sangat bermanfaat untuk tumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, kulit buah nanas ini juga mengandung unsur hara mikro seperti besi, boron, mangan, tembaga, seng, dan klor. Dan yang ketiga adalah pencuci piring. Sabun pencuci piring merupakan cairan kental bening berwarna yang berfungsi untuk membersihkan peralatan makan seperti piring, gelas, sendok atau garpu, dan peralatan dapur lainnya. Produk ini berdasarkan penampakan fisiknya, pencuci piring dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pencuci piring berbentuk bubuk atau serbuk. Yang kedua berbentuk pasta, dan yang ketiga berbentuk cairan. Adapun metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah eksperimen, yang berarti penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna membangkitkan suatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti bagaimana akibatnya. Di mana pada penelitian ini peneliti melakukan percobaan atau eksperimen pada limbah buah kulit nanas menjadi sabun cuci piring yang bernilai ekonomis. Dan yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Waktu penyusunan karya tulis pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan penelitiannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2022 di SMA IT Al Fikri Islamic Green School Pekanbaru. Dan yang ketiga, sumber data.
Data yang dihasilkan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari pengamatan dan eksperimen, yaitu proses pembuatan sabun cuci piring dari limbah kulit buah nanas. Dan yang keempat, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah kualitas sabun cuci piring yang dihasilkan dari limbah kulit buah nanas. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama, kandungan dari kulit nanas. Peneliti menyebut kulit nanas sebagai harta karun tersembunyi. Menurut ilmuwan dari Laboratorium Nasional Nanoteknologi di Costa Rica atau Nanotech melakukan penelitian bahwa kulit nanas mengandung unsur hara makro esensial seperti besi, boron, mangan, tembaga, seng, dan klor. Dan yang kedua, proses pembuatan sabun cuci piring dari kulit nanas akan kami tampilkan di akhir presentasi, yaitu dengan menggunakan video. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan produk ini. Adapun kelebihan dari produk ini, yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan, yang kedua, menghilangkan noda pada peralatan masak, yang ketiga, menghilangkan bau tidak sedap pada peralatan masak, dan yang ketiga, harganya terjangkau dan lebih ekonomis. Selain ada kelebihan, produk tersebut juga ada kekurangannya di antara lain. Yang pertama, harus membutuhkan kesabaran dalam proses pembuatannya, dan yang kedua, masih mengandung bahan kimia seperti NaCl dan Texamol. Terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan eksperimen dari karya tulis, maka diperoleh kesimpulannya yaitu yang pertama, kulit nanas yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna atau tidak bernilai, ternyata memiliki kandungan yang sangat bagus manfaatnya, baik dari bidang ekonomi dan juga bidang kesehatan. Yang kedua, proses pembuatannya sangat mudah bagi yang berminat jika ingin membuatnya. Dan yang ketiga, dari produk di atas memiliki kelebihan yang lebih banyak daripada kekurangannya. Sarannya, yang pertama, bagi yang belum mengetahui kandungan kulit buah nanas, diharapkan membaca artikel atau karya tulis ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, alangkah lebih baiknya jika menumbuhkan minat untuk mengelola limbah kulit nanas tersebut menjadi sabun cuci piring. Dan yang ketiga, bagi penulis agar lebih meningkatkan pengetahuan dari skill sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan edukasi dalam mengelola suatu barang menjadi barang yang sangat berharga. Siang-siang pergi ke Bekasi. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.